Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab As-Siyam. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya puasa Ramadan itu disyariatkan, Allah wajibkan pada tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah SAW sudah 2 tahun hijrah ke Madinah. Dasarnya Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang hadir atau menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Adapun sunnah banyak sekali hadisnya, ya, mutawatir. Di antaranya hadis yang sangat terkenal, bunyal Islam ala khamsin, syahadat la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakati wal hajj wa shaumi ramadan. Itu hadis muttafaqun alaih. Ya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara: syahadatain, 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat di Sahih Muslim, puasa dulu baru haji. Kemudian ulama pun sepakat, kaum muslimin sepakat wajibnya puasa di bulan Ramadan, sehingga banyak ulama yang mengatakan tidak ada yang mengingkari kewajibannya kecuali kafir atau murtad. Kemudian disebutkan oleh ulama dari sisi akal, ya, dari sisi akal, kenapa disyariatkan puasa bagi kita. Allah sebutkan tadi kan di dalam ayatnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ini syariat puasa, yaitu mungkin itu sudah Allah syariatkan dari umat-umat yang terdahulu, bukan cuman syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada yang Allah syariatkan, itu tidak mengandung maqasidus syariah, tujuan yang baik dalam pensyariatan. Pasti ada, dan itu pasti dominan, ya, pasti maslahatnya sangat dominan, ya, kemanfaatannya sangat banyak. Itu semuanya, mau sholat, mau haji, mau puasa, mau zakat, seperti itu, ya. Bahkan jihad, qisas, had, dan lain sebagainya, itu kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kemadaratannya. Karena yang namanya di dunia ini tidak ada suatu hal yang Allah SWT larang, melainkan itu pasti kemadaratannya lebih banyak daripada kemaslahatannya, ya. Sebagaimana Allah haramkan khamr, Allah haramkan judi, Allah haramkan zina, dan lain sebagainya. Demikian juga sebaliknya, ketika Allah SWT syariatkan, Allah perintahkan suatu perkara, pasti itu kemaslahatannya itu dominan ketika dilakukan oleh seorang hamba. Nah, diantaranya kata ulama, bahwasanya puasa itu sebab
sebagai sebab untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Karena ketika kita berusaha menahan diri dari makan, minum, jima dalam waktu tertentu, maka kita bisa tahu betapa nikmatnya merasakan segarnya minuman, ya, betapa nikmatnya makan ketika lapar, ya. Nah, ini kita tahu. Jadi kalau lapar, wah, kita tersiksa. Ketika kita makan dengan secukupnya, kita merasakan kenikmatan. Demikian juga hal yang berkaitan dengan jima. Nah, hal yang demikian akan mengantarkan kita kepada syukur nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Ya, ini maksud yang sangat mulia, maksud yang sangat mulia ketika seorang hamba itu berpuasa, dan tidak ada suatu ibadah itu melainkan mengantarkan untuk bersyukur. Tidak ada suatu ibadah melainkan mengantarkan untuk seorang itu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah SWT. Jadi tidak kering, tidak kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling utama puasanya, yang paling utama sholatnya, yang paling utama hajinya, semuanya itu adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuman amalan yang ritual kering gitu. Ya, sekedar tidak makan, tidak minum, ya. Sekedar tidak makan, tidak minum, semua orang bisa. Tapi bagaimana menghadirkan inkisar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala ya dalam setiap waktunya sambil berzikir dengan hati dan lisannya. Nah, itu adalah tujuan utama daripada berpuasa, bukan cuma sekedar enggak makan tidak minum. Ya, bukan cuma sekedar tidak makan dan tidak minum. Kemudian dia di situ sebagai wasilah kepada takwa, sebagai sebab seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan la'allakum tattaqun. Jadi dengan puasa, ya, dengan mengurangi perkara yang mubah-mubah, yang mubah-mubah, makan, minum mubah, ya, hukum asalnya bisa wajib dia. Ya kan, kalau tidak makan mati kita. Ya, kalau tidak makan dengan sengaja dalam waktu tertentu mati. Berarti apa? Dengan sekedarnya jadi wajib. Nah, meninggalkan sebagian perkara yang mubah atau yang wajib dalam waktu yang tertentu, kemudian apalagi hal yang Allah haramkan, itu mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa itu meredam syahwat, ya, meredam syahwat. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man istata' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, pemudi juga, barang siapa di antara kalian itu sudah sanggup untuk menikah, ya, sebagian ulama menafsirkan itu jima, sebagian ulama menafsirkan mu'anun nikah, apa persiapan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Ya, hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih sanggup untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang Allah haramkan, dan semakin bisa untuk menjaga kemaluan dari hal-hal yang Allah haramkan. Barang siapa yang tidak sanggup, ya, untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu meredam syahwat dan hawa nafsu. Ya. Nah, ini puasanya jangan sedikit-sedikit. Kalau puasanya sedikit-sedikit tambah jadi dia. Syahwatnya tambah kuat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Hajar di dalam Fathul Bari kalau tidak salah. Disebutkan seperti itu. Jadi puasanya agak kencengan dikit, ya, agak kencengan dikit seperti itu. Kalau belum sanggup untuk menikah. Kemudian rukun puasa, sebagaimana
syarat rukun salat ada rukunnya, maka zakat juga ada rukunnya, maka puasa pun ada rukunnya. Rukun puasa itu cukuplah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, sampai terbenam matahari. Sebagian ulama ada yang menyebutkan plus niat, ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan plus niat dan waktu. Ya, tapi kalau dari definisi yang tadi, bahwasanya niat dan waktu itu bagian daripada syarat, bukan rukun. Ya, bagian daripada syarat dan rukun. Kalau syarat itu kan harus dipenuhi dari awal, dari awal ibadah. Makanya sholat itu kan dari awal sholat sampai akhir sholat mengiringinya, ya, niat. Seperti menghadap kiblat itu dari awal sampai akhir mengiringi dari sebelumnya. Masuk waktu, ya, dan atau kemudian berwudu dari sebelumnya, ya. Tapi yang ada, ya, di kebanyakan ulama menyertakan niat, ya, niat dan menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebenarnya itu sudah mencakup. Kemudian puasa itu terbagi menjadi dua: puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Ya, puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Puasa yang wajib itu ada yang Allah wajibkan, puasa Ramadan, baik itu secara ada atau qada. Ya kan, ada itu pas di bulan Ramadannya, qada itu puasa Ramadan membayar qada di hari yang lain selain bulan Ramadan. Kemudian puasa bayar kafarat, ya, dengan berbagai macam sebabnya. Ada juga puasa nazar. Ya, kalau puasa nazar itu, kalau puasa Ramadan atau puasa kafarat itu Allah SWT yang mewajibkan. Tapi kalau puasa nazar itu hamba sendiri yang mewajibkan untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, puasa yang Allah sunahkan. Puasa yang Allah sunahkan macam-macam. Pertama, yang paling utama itu puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa 9 Dzulhijjah. Puasa 9 Dzulhijjah. Ya, puasa 9 Dzulhijjah. Itu tidak ada kaitannya orang wukuf di Arafah atau tidak wukuf di Arafah. Puasa Arafah itu kaitannya dengan apa? Dengan tanggalnya, tanggal 9 Dzulhijjah. Dalilnya apa? Dalilnya jelas ayatnya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasul, tentang hilal. Hilal itu adalah mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi waktu-waktu kaitannya kemudian untuk ibadah haji. Nah, bagaimana taunya? Ya, dengan melihat hilal. Ya, untuk tahu tanggal 9 Dzulhijjah itu lihat hilal. Ya, Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitum fa'aftiru. Kalau kalian lihat, maksudnya lihat apa? Lihat hilal. Jadi patokannya itu dengan hilal. Semuanya penentuan ibadah, mau Ramadan mau itu kaitannya dengan hilal, bukan keberadaan orang wukuf di Arafah enggak ada atau tidak wukuf di Arafah. Ini sama saja dengan kaitannya dengan mirip-mirip dengan puasa Ramadan itu, apakah setiap iklim punya ru'yat sendiri atau satu ru'yat untuk semuanya. Ya, yang benar itu masing-masing iklim punya ru'yat sendiri. Masing-masing iklim punya ru'yat sendiri. Artinya itu, kata Syekhul Islam, baik secara nas syariat, demikian juga secara akal sehat. Ya, secara akal sehat, orang yang paham ya pergeseran perjalanan ilmu astronomi, antariksa dan lain sebagainya tahu
Masing-masing tempat itu beda mataliknya, ya, kecuali kalau dia berkeyakinan bumi itu datar. Nah, kalau bumi itu datar, iya, satu kali kluk seluruh dunia itu sama dia. Tapi ini karena bumi itu ya kurang lebih bulat, masing-masing waktu ada jeda-jedanya. Ya, masing-masing waktu, masing-masing iklim ada jeda-jedanya. Maka di sini juga sama puasa Arafah. Jadi seperti kemarin musim pandemi, ya, musim pandemi nggak ada orang wukuf di Arafah, nggak ada haji, ya kan? Sempat kan? Sempat sekali itu tidak ada haji. Bahkan dari sudah berapa kali itu ada dalam tarikhnya, dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang itu sudah nggak tahu, udah berkali-kali tidak ada haji. Pertama mungkin karena wabah, yang kedua karena pemberontakan orang-orang Khawarij dan lain sebagainya. Ya, nah ini ketika itu tidak ada haji, tidak ada wukuf di Arafah. Kalau tidak ada wukuf di Arafah, apa tidak ada puasa Arafah? Enggak, tetap ada puasa Arafah karena kaitannya dengan hilal. Masing-masing tempat beda-beda sendiri hilalnya. Jadi kalau walaupun orang Saudi duluan, orang Indonesia bisa sendiri. Ya, artinya dia punya sendiri. Sama, iya, sama itu. Kemudian hanya saja disebutkan oleh ulama, kenapa? Lihat saja. Makanya itu diantaranya salah satunya tidak disyariatkan puasa di Arafah. Paham ya? Ketika wukuf di Arafah, nah itu tidak disunahkan puasa Arafah bagi orang yang wukuf di Arafah, karena ibadah di Arafah itu ibadah yang spesifik. Rasulullah SAW itu tidak henti-hentinya berdoa, ya, tidak henti-hentinya berdoa itu di ketika wukuf di Arafah. Doa istighfar, ya, kayak gitulah, doa istighfar sama seperti orang i'tikaf. Nah, tapi dalam banyak kesempatan terlihat Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa. Ya, bukan banyak-banyak majelis taklim, enggak ada itu. Tidak ada sunnahnya. Ada Rasulullah SAW cuman khutbah saja, khutbah Arafah itu cuman sekali, enggak berkali-kali khutbah Arafah selesai. Iya, seperti masyayikh yang ada sampai sekarang itu ada khutbah Arafah. Itu Amirul Hajj semestinya. Amirul Hajj, pemimpin haji tahunan itu kan beda-beda. Rasulullah SAW Amirul Hajj, kemudian setelahnya Abu Bakar Amirul Hajj, Umar Amirul Hajj, seperti itu. Jadi, nah dia yang kasih wejangan, nasihat gitu, ya, seperti itu. Karena ibadah spesifik yaitu ibadah yang berkaitan dengan doa. Makanya Rasulullah SAW tidak puasa ketika di Arafah. Abu Bakar tidak puasa ketika di Arafah. Para sahabat tidak berpuasa ketika di Arafah. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya. Supaya apa? Supaya berdoanya tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ya. Sebagai ulama mengatakan kecuali kalau wukufnya dia malam. Ya. Kecuali kalau wukuf di Arafahnya malam. Jadi misalnya wukuf di Arafah itu kan disyariatkan dari zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai malam, sampai menjelang subuh tanggal 10. Ya kan? Dari zuhur 9 kemudian sampai menjelang zuhur, sampai menjelang subuh. Dan wajib, menurut pendapat yang benar, wajib menggabungkan antara siang dan malam ketika wukuf di Arafah, sebagaimana yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW keluar dari Arafah itu malam. Kata ulama, kalau sekiranya wukuf di Arafah itu cuman sunnah sampai malam, maka sudah dicontohkan Rasulullah SAW untuk wukuf cuman sampai siang saja. Kenapa? Karena kalau sampai malam itu lebih memberatkan, apalagi di zaman Nabi nggak ada lampu.
ya kan, dan bulan waktu itu nggak terlalu sinarnya kuat, ya kan. Kalau sekarang kan enak, di mana-mana ada lampu itu di Arafah, ya. Nah, sementara ma khayyar Rasulullah sallallahu baina syai'in illa ikhtara aisarahuma, dan kaidah yang dibuat oleh yang dirumuskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan diamalkan oleh para ulama setelahnya itu, apa kata Aisyah? Tidaklah Rasulullah SAW dipilih untuk melakukan dua hal, ya, kecuali dia lakukan yang paling ringan, ya, malam yakun isman aw qati'at rahim, selama itu bukan dosa atau memutus silaturahim. Nah, di sini mana yang lebih ringan? Mana yang lebih ringan, untuk cuman sampai siang wukuf di Arafah atau sampai malam? Mana yang lebih ringan? Mana yang lebih enak? Sampai siang saja, ya kan. Kalau malam kan nggak kelihatan dah mana orang, nggak ada senter zaman dulu, nggak ada senter, nggak ada lampu strongkeng, nggak ada handphone, ya, nggak ada penerangan, ya, adanya obor, ya kan, obor sambil bawa tenda-tenda kan riskan, tahu-tahu terbakar tendanya dan lain sebagainya. Nah, ini ketika Rasulullah SAW memaksakan diri untuk sampai malam, itu berarti apa? Berarti wukuf di Arafah sampai malam itu bukan cuma sekedar sunnah atau mubah, berarti dia suatu perkara yang wajib, karena memaksakan diri untuk sampai malam itu ngapain? Banyak madaratnya, ya kan. Kalau tidak hati-hati, apalagi di zaman dulu gelap-gelap, ya, masa semua orang pakai obor? Kalau tidak hati-hati atau orang akan terluka di tengah jalan, ya. Apalagi jalannya nggak kayak sekarang dikasih aspal, dikasih ini, enggak, jalan batu-batuan dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, di sini jadi kata ulama, sebagian ulama mengatakan kalau dia wukufnya terlambat, ya, ulama sepakat wukuf di Arafah itu boleh sampai menjelang subuh, ya, boleh sampai menjelang subuh berdasarkan hadis yang sahih, boleh sampai menjelang subuh. Artinya Rasulullah katakan min lailin wa nahar, ya, malam itu kalau siang zuhur, karena Rasulullah SAW sebelum zuhur itu sudah sampai ke sebelum Mina, sebelum Arafah itu itu bukan Musdalifah, ada tempat, lupa nanya. Orang banyak kok travel yang baik, yang bener-beneran atau yang abal-abal kasih nama itu sebelum masuk Arafah. Nah, ketika sudah zuhur, Rasulullah geser masuk Arafah. Itu tempatnya apa tadi namanya? Rasulullah pasang tenda sebelum masuk di Arafah. Ada tempat apa namanya di situ? Namirah. Ya, barakallahu fiik. Ya. Itu Namirah. Itu belum Arafah. Rasulullah diam dulu situ, Rasulullah masuk, sampainya kan waktu duha. Tunggu dulu sampai zuhur, Rasulullah geser masuk ke Arafah. Rasulullah SAW geser masuk Arafah. Nah, makanya, ya, ini anak kasih ngobrol aja enak kan kita. Makanya masjid di Arafah itu ada masjid besar, Masjid Namirah. Itu 2 saf atau 3 saf bagian depan itu bukan Arafah, ya, bukan Arafah. Ini pengen ijtihad daripada ulama sehingga dibangun oleh umara di sana itu supaya apa? Supaya ngikutin sunnah. Jadi ketika khutbah, ya, kemudian sholat, terus wukufnya geser, jadi ada peristiwa geser gitu, geser. Nah, di sini setelah selesai itu langsung geser, wukuf langsung geser, jangan lagi di sop pertama atau sop kedua ketiga langsung geser, ya. Nah, nggak tahu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu masih ada orang yang haji haji yang model kayak backpacker gitu, ya kan, nggak terkoordinir dengan tidak terkoordinir oleh travel yayasan-yayasan. Orang kan bebas mau haji aja, ya, jalan sendiri, ya. Kalau apalagi zaman dulu pakai paspor bebas lah, ya, tidak harus dikoordinir oleh
apa muasasah atau yayasan tertentu. Udah situ. Nah ini kalau yang backpacker itu hati-hati, jangan sampai dia keasikan atau kecapean tidur dia bablas sampai subuh di luar Arafah. Nah itu tidak sah haji ya, tidak sah hajinya. Jadi wukuf dia masuk di Arafah walaupun cuma sebentar, itu sudah kategorinya wukuf di Arafah. Nah ini kita belajar haji atau puasa? Puasa ya. Nah kok bisa ke sini tadi? Ratingnya di mana ratingnya tadi sebelum belok? Gang Haji Naim. Nah azan dulu, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ya. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya puasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah yang menghapuskan dosa setahun yang lalu lewat dan setahun yang setelahnya, jadi 2 tahun. Ini
mayoritas ulama mengatakan itu tidak disunahkan, ya, tidak disunahkan untuk berpuasa bagi orang yang haji yang wukuf di Arafah supaya kuat dalam berdoa dari zuhur sampai malam, dari zuhur sampai malam. Malam itu ya selesai matahari terbenam, kecuali orang yang datang terlambat, misalnya baru datang malam-malam untuk wukuf di Arafah. Ya, kalau dia datang malam-malam itu tidaklah masalah. Nah, mereka mengatakan jadi kalau dia wukufnya malam-malam, berarti kan tidak sempat wukuf siang-siang, iya kan? Tidak sempat wukuf siang-siang, maka tetap disunahkan, karena ilahnya, alasannya kenapa dilarang, kenapa tidak dianjurkan itu hilang. Ya, kenapa tidak dianjurkan itu hilang. Artinya kok bisa seperti itu? Bisa, karena mabit di Mina tanggal 8 Yaumut Tarwiyah itu tidak wajib. Ya, tidak wajib, itu cuma sekedar sunnah. Artinya jamaah haji itu boleh langsung dari negerinya masing-masing, itu boleh langsung wukuf di Arafah kalau mau. Ya, dia meninggalkan sunnah pada malam tanggal 8, dia langsung wukuf di Arafah. Nah, misalnya mepet-mepet, ya, misalnya mepet-mepet, dia sibuk misalnya, perginya mepet, ya, nggak tahu pakai paket apa, tahu-tahu sampai di Jeddah, ya, sampai di Jeddah itu sudah tanggal 9 siang, ya kan, dari Jeddah dia langsung ke Arafah, sampai di Arafah sudah masuk malam, sah tidak hajinya? Sah, ya, sah hajinya, dia langsung wukuf di Arafah, ya, sekenanya, ya, doa dia di situ. Kemudian dari Arafah dia sempatkan untuk mabit di Muzdalifah, minimal sholat subuh, ya, minimal sholat subuh. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Urwa bin Mudarris, ya, man shalla sholatana hadhihi, maksudnya sholat bersama kami di mana? Di Muzdalifah, sholat subuh. Man shalla sholatana hadhihi wa waqafa qabla dhalik lailan wa naharan aw naharan bi Arafah faqad atamma hajjah. Barang siapa yang sholat subuh bersama kami, Pak, ini sholat subuh apa itu? Sholat subuh di Muzdalifah. Barang siapa yang sholat subuh bersama kami, ini sholat subuh ini, ya, kemudian wukuf sebelumnya, mau malam mau siang, ya, mau malam berarti bisa aja lewat jam 12 dia sampai di mana? Di Arafah. Ya, kemudian setelah itu dia ke Muzdalifah untuk sholat subuh, minimal sholat subuh, ya, seperti itu. Nah, ini dia telah menyempurnakan hajinya, Jadi kalau dalam perjalanan itu tetap disunahkan berarti untuk puasa Arafah, karena dia prediksi terlambat dia karena satu dan hal, karena dia orang sibuk, ya, dia cuman sampai di di Mekah tanggal 9, ya, 9, 10, 11, 12, ya, tanggal 13 sudah ada jadwal pesawat, udah pulang, 4 hari aja dia pergi haji, sudah sah gitu, ya, nggak harus sebulan macam nenek moyang kita zaman dulu, ya kan, sebulan, 4 hari aja, tanggal 9, 10, 11, 12 dia ngambil nafar awal, udah pulang dia, ya kan, tanggal 12 malam dia balik lagi sampai ke Indonesia. Kenapa? Ini sibuk sangat, ya, banyak urusan. Jadi haji pun ambil yang ekspres, ya, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, ya, bisa aja kan, sholat duhur nggak pakai qobliyah, pakai ba'diyah sekali-sekali gitu, karena ini haji yang ke-13, makanya saya pengen cepat-cepat 4 hari aja. Banyak bisnis sibuk tuh, tanda tangan banyak kali yang harus ditandatanganin, ya, jadi saya ambil cuma sebentar seperti itu. Nah, di sini kalau seperti itu hukumnya tetap mayoritas ulama mengatakan sunnah. Kenapa? Karena dia sudah lewat daripada wukuf siang hari untuk wukuf di Arafah, dia cuma ada kesempatan malam untuk wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua itu puasa Asyura, ya, puasa tanggal 10 bulan Muharram, puasa tanggal 10 bulan Muharram,
Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablah. Aku berharap ya kepada Allah SWT untuk dihapuskan dosa 1 tahun sebelum. Jadi yang lebih abdul mana? Arafah. Arafah setahun sebelum, setahun setelahnya. Allah ampunkan dosa. Ya. Ya, ini minimal. Itu kan jelas hadisnya. Jadi puasa Arafah saja itu bisa menghapuskan 1 tahun dosa yang lampau. Ya, ada tambahan hadis yang lain. Ya, ada tambahan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, la in baqitu ila qabil la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku panjang umur, ya, nanti tahun depan aku masih hidup, niscaya aku akan puasa tanggal 9 juga. Berarti 9, 10. Ya, dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang pelik. Ya, sesuatu yang pelik tentang puasa Muharram. Puasa Muharram itu puasa termasuk puasa yang diutamakan untuk berpuasa sebulan penuh, sama seperti puasa Sya'ban. Bahkan ulama ya mempertanyakan kenapa Rasulullah SAW ya yang paling dalilnya paling banyak itu Rasulullah SAW mengamalkan puasa Sya'ban. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah puasa Sya'ban semuanya, ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW illa qalilan, kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit itu ya sehari 2 hari. Ya, kalau full bisa 29 atau 30 di bulan Sya'ban. Nah, kenapa baru Rasulullah SAW anjurkan puasa? Ya, puasa yang paling utama kata Rasulullah SAW itu puasa bulan Muharram. Tapi kok yang prakteknya Rasulullah SAW paling banyak hadisnya menunjukkan Rasulullah puasanya di Sya'ban. Nah, di sini ulama berselisih paham mana yang lebih utama, Sya'ban atau Muharram untuk berpuasa. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kemungkinan Rasulullah SAW baru dapat wahyu dari Allah SWT tentang keutamaan puasa bulan Muharram itu menjelang meninggal. Untuk tahun-tahun depannya Rasulullah SAW tidak sempat lagi karena Rasulullah SAW keburu meninggal dunia. Ya, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahril Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan itu puasa bulan Muharram. Puasa bulan Muharram. Ya. Seperti itu. Jadi minimal 10 tanggal 10 Arafah Muharram, lebih bagus lagi tambah 9 kata ulama, lebih bagus lagi tambah 11, walaupun hadisnya bi'ainihi tidak sahih, tapi ada dalil yang umum masuk bagian daripada keutamaan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kalau bisa sebulan penuh. Ya, kalau bisa sebulan penuh, dan itu tidak bertentangan dengan keterangan Aisyah bahwasanya tidak ada Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, karena itu tidak mewakili suatu hukum. Buktinya ada dalil-dalil yang jelas yang lainnya yang menunjukkan Rasulullah SAW bisa saja berpuasa sebulan penuh selain Ramadan, diantaranya bulan Sya'ban sebagaimana hadis yang sharih tadi. Kullah. Ya, taib. Kita cukup sampai sini. Wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.